Assalamualaikum, halo warga bumi, kembali lagi bersama Cerita Bang di sini. Oke, di sini Cerita Bang akan menceritakan sebuah kisah horor, di mana kisah horor ini dialami oleh seorang remaja, bukan seorang, dua orang remaja cuy, yang dimana satu orang laginya tewas akibat perbuatannya sendiri, yaitu apa perbuatannya? Ya, mereka menggunakan pelet dan bersekutu dengan jin. Karena mereka pengen mendapatkan cewek yang mereka idam-idamkan atau perempuan yang mereka idam-idamkan. Tapi mereka menempuh jalur yang salah, yaitu jalur yang dilarang juga oleh agama ya cuy. Itu termasuk tindakan yang syirik dan musyrik cuy. Jangan ditiru, jangan dicontoh, ambil manfaat dari cerita ini. Oke, bagaimana ceritanya? Oke, kita mulai ke ceritanya. Nah, di sini adalah Alfi. Sekilas saya akan menceritakan profilnya Alfi dulu karena ini pengalaman Alfi dan temannya Rizky. Jadi si Alfi ini anak yatim piatu cuy. Jadi dia ini sudah ditinggal meninggal oleh ayahnya sejak kecil. Mereka ini duduk di bangku kelas 3 SMP cuy. Ya sekitar umurnya 14 sampai 15 tahun lah Alfi ini. Dan si Alfi ini anaknya baik, rajin beribadah, rajin sembahyang, rajin sholat. Tapi karena ngebet dengan satu cewek, dia melakukan suatu kesalahan atau kehilafan. Padahal dia ini sebenarnya nggak mau untuk melakukan hal tersebut. Tapi yang melakukan hal tersebut, melakukan pelet tersebut adalah Rizky temannya. Lalu Alpi ini siap-siap untuk berangkat ke sekolah di pagi hari, dimasakin nasi goreng oleh ibunya Alpi. Dan seperti biasa, Alpi ini berangkat jalan kaki ke sekolahnya karena dekat. Nah, setelah sampai ke sekolah, Alpi ini bertemu dengan Rizky CS-nya atau temennya cuy. Bagi kalian yang punya CS atau temen di sekolah, coba komen di bawah ya cuy. Jadi Rizky ini bercerita, Pi, gue ini suka deh sama si Mona. Mona ini inceran gue dari dulu. Lalu Alpi menjawab, udah Ki, kamu jangan ngehayal, kamu nyadar diri dong. Mona itu anak eskul poli, cantik, tinggi. Yang suka sama Mona banyak, yang sukanya apalagi anak-anak basket, eskul basket. Kamu tahu sendirilah, anak-anak eskul basket kan tinggi-tinggi, cakep-cakep, putih-putih. Si Alpi bilang gitu tuh ke si Rizky. Ya juga bener sih, tapi ya gimana ya, namanya udah falling in love, udah jatuh cinta. Nah jadi si Rizky ini sudah dibutakan oleh cinta cuy, udah cinta mati lah sama si Mona. Lalu Alpi bilang lagi ke si Rizky, udah jangan berhayal, kalau kamu nembak si Mona gak akan diterima, gue jamin deh. Udah nanti liatin aja jam istirahat gue bakal nembak si Mona. Udah Ki, jangan Ki. Si Alpi ngelarang si Rizky jangan nembak si Mona. Ternyata bener cuy, di kantin pada saat jam istirahat makan siang, Rizky ini menghampiri si Mona lalu menyatakan cinta kepada si Mona. Dan akhirnya ya ditolak. Alpi ini tahu Rizky ini bakal nembak si Mona karena Rizky udah bilang ke si Alpi, nanti setelah istirahat gue akan nembak si Mona. Lalu Rizky datang ke kelas menceritakan, gue udah nembak si Mona. Lalu Alpi menjawab, gue udah tahu jawabannya, lo pasti ditolak. Iya bener sih ditolak sama si Mona. Cuman gak apa-apa sih gue ditolak. Tapi ya jangan ngehina gitu. Emang ngehina gimana? Tanya si Alpi ke si Rizky. Gue nyatain cinta ke si Mona, gue suka sama dia. Dia nolak, dia bilang gini, maaf ya aku gak mau sama kamu jerawatan mukanya. Dia bilang gitu loh Pi. Padahal kalau nolak ya nolak aja, jangan bikin gue malu. Udah mau malu ditolak, malu dikatain gue jerawatan. Aduh Rizky, udah gue bilang lo jangan nembak si Mona, gak percaya amat sih, pasti bakalan ditolak. Tapi liatin aja ntar, si Mona bakal nerima gue. Rizky bilang gitu tuh. Udah akhirnya pulang tuh Alpi ke rumah. Setelah pulang ke rumah, ibunya bilang, tapi ibu mau ke rumah kakek ya, kakek katanya sakit parah. Ibu paling pulangnya sore, kalau nggak sore maghrib lah, kalau nggak sore maghrib atau malam. Ya bu.
Nah setelah itu Rizky seperti biasa tuh sholat, ngaji di sana. Dia ini anak-anak baik lah cuy. Keesokan harinya si Alfi ini ditelepon sama si Rizky. Pi, nanti bilangin ya ke sekretaris, ke guru, gue ada keperluan, gak bisa masuk sekolah nih. Oke siap, si Alfi bilang begitu. Nah ketika itu si Rizky masuk ke sekolah. Pas masuk ke sekolah, mau bilang ke sekretaris bahwa si Rizky nggak masuk tuh. Tiba-tiba datang tuh telat tuh si Rizky. Ki, katanya lo nggak akan sekolah. Tadi udah nelpon ke gue. Iya sih, tadinya nggak mau sekolah, cuman keperluannya udah beres. Lalu si Rizky bilang, Pi, gue nanti bakal nembak si Mona lagi. Aduh, jangan deh Ki. Ki jangan. Si Alpi bilang gitu tuh ke si Rizky. Jangan deh Ki, jangan. Kemarin aja lo ditolak sampai dikata-katain udah nggak usah nembak si Mona. Ngapain sih, udah lupain aja, kita belajar aja lah. Yang benar-benar aja, sekolah yang benar. Enggak, kali ini si Mona bakal nerima gue, Pi. Liatin aja, lo harus ikut ya. Lo harus ikut gue nembak si Mona. Nanti setelah jam istirahat, gue bakal ke kelas si Mona, gue bakal nembak si Mona. Lo lihat aja, si Mona pasti menerima gue. Lalu setelah itu, jam istirahat pun tiba, Rizky datang tuh ke kelasnya si Mona. Dan ternyata diterima cuy. Rizky nembak si Mona, diterima. Si Alpi kaget di sana. Kok bisa gitu kan? Kemarin si Mona nolak si Rizky, sekarang nerima si Rizky. Dan kelihatannya si Mona ini ya cinta beneran sama si Rizky. Udah tuh, Alpi dan Rizky kembali ke kelas. Lalu Rizky bilang, bener kan Pi? Gue diterima kan? Lo kok bisa gitu sih? Gimana caranya? Apa tipsnya? Bagi-bagi dong. Si Alpi bilang gitu tuh ke si Rizky. Ada caranya, gampang. Nanti gue kasih tau lah. Gue juga pengen dong. Gue juga kan suka sama si Rina. Lo tau sendiri kan, gue udah cinta, udah suka sama si Rina sejak waktu di SD. Iya gue tahu, tapi lo nggak berani kan nembak si Rina karena lo minder si Rina cakep lo jelek. Ucap si Rizky sambil bercanda kayak gitu ya cuy. Udah, nanti gue kasih tahu gimana caranya, gimana tipsnya. Tapi nanti ya malam gue nelpon ke lo lah. Siap, awas lo kalau nggak nelpon. Pulang tuh mereka berdua. Ketika pulang, si Alpi ketemu si Rizky di gerbang sekolah. Ki, ngapain di sini? Biasa dong, nunggu gebetan. Bilang gitu tuh si Rizky ke si Alpi. Lalu Mona datang. Setelah Mona datang, Rizky sama Mona pulang bareng cuy. Si Alpi di sana makin penasaran, kok bisa ya si Rizky kemarin tolak sekarang diterima. Si Mona kayak yang lengket banget ke si Rizky, kayak yang nggak mau ditinggal sama si Rizky. Udah. Lalu si Alpi bilang, Ki inget ya, malam telepon, calling, kasih tahu. Siap, beres. Setelah itu malam-malam si Rizky nelpon tuh, langsung diangkat gercep tuh sama si Alpi. Wah, Ki, gimana tipsnya? Ada sih tipsnya, tapi lo jangan kaget, jangan heran ya. Emang kenapa? Gue takut lo kaget aja sih, takut heran-heran. Emang apa sih tipsnya? Cepetan dong, jangan bikin penasaran. Lalu si Rizky di sana menjelaskan, dia ini mendapatkan pelet, yang dimana pelet ini melakukan ritual, yang dimana ritualnya ini dia harus meneteskan darah di tanah kuburan, lalu dia harus bermalam di sana sehingga si tetesan darah itu menempel erat dengan tanah kuburan, lalu dijadikan parfum. Lalu si Alpi bilang, wah gila loh, gue nggak mau, itu musyrik. Lalu si Rizky bilang, ya terserah, kalau lo nggak mau ya nggak akan dapet cewek yang lo suka. Buktinya si Mona nerima gue kan. Wah itu musyrik, itu nggak bener. Gue nggak mau seperti itu, nggak mau. Lalu ditutup tuh telepon itu. Keesokan paginya ketemu lagi tuh si Alpi sama si Rizky di gerbang sekolah. Weh Ki, ngapain Ki? Biasa dong, nunggu cewek gue, si Rizky bilang gitu. Ketemu tuh si Rizky dan si Mona jalan bareng masuk ke kelas. Lalu si Alpi bertanya lagi ke si Rizky, Ki, beneran nih Ki, lo melakukan hal seperti itu? Iya, emang kenapa? Ini buktinya, hasilnya ada. Waduh, gila loh. Gila. Lo gak takut konsekuensinya? Gak takut resikonya?
tenang, aman kok. Ya terserah, tapi lo jangan bilang siapa-siapa kalau gue ngelakuin ini, nggak akan. Gue kan best friend lo, kata si Alpi ke si Rizky. Tenang, ini rahasia kita berdua, aman. Jadi sebelum pelajaran sekolah dimulai, sekolah itu selalu melakukan tadarusan dulu cuy, kurang lebih 20 menit. Ketika melakukan tadarusan, si Rizky ini malah pakai headset seperti menghindar mengelak orang-orang yang sedang mengaji. Jadi dia ini mengabaikan, menghiraukan orang-orang yang sedang mengaji tadarusan. Si Alpi melihat, dasar si Rizky, nggak ikut ngaji. Ya lo aja kata si Rizky gitu, bilang. Keesokan harinya pun sama, ketika masuk ke kelas, ke sekolah, pelajaran belum dimulai, lakukan tadarusan, si Rizky melakukan yang sama, pakai headset lagi cuy. Seperti nggak mau mendengarkan pengajian, mendengarkan aja nggak mau, dia ikut ngaji juga nggak mau. Nah si Alpi ini heran, biasanya si Rizky ini ya getol-getol aja atau rajin-rajin aja untuk ngaji gitu kan. Tapi kok jadi gitu sih? Ya udah tuh. Lalu setelah itu Alpi pulang, keesokan harinya pelajaran olahraga cuy. Pelajaran olahraga di jam pertama mereka olahraga. Lalu si Alpi nanyain lagi karena kepo dan penasaran, benar nggak sih yang dilakukan si Rizky ini? Lalu Alpi menanyakan lagi, Ki, bener lo ngelakuin ini? Lalu jadi parfum, emang parfumnya kayak gimana sih? Emang wangi parfumnya? Gue pengen lihat dong, ucap si Alpi ke si Rizky. Lalu Rizky menjawab, lo pengen tahu parfumnya? Nggak wangi sih, biasa aja. Ini kayak gini. Jadi parfumnya itu di botol kecil cuy, di botol kecil. Warna parfumnya itu seperti warna darah merah karena darah bercampur dengan tanah gitu kan cuy. Nih parfumnya, parfum manjur tokcer. Ya udah tuh kalau gitu, gue minta parfumnya. Jadi gue nggak usah ngelakuin ritual, ucap si Alpi ke si Rizky. Lalu si Rizky ngejawab, oh nggak bisa kayak gitu cuy, nggak bisa cuy. Parfum ini berfungsi kalau orang itu menjalankan ritual kayak gue kemarin. Kalau lo nggak menjalankan ritual, ya nggak akan bisa. Tapi kalau lo maksa mau pakai parfum ini, waduh resikonya besar cuy. Emang resikonya apa sih? Tanya si Alpi ke si Rizky. Kata paman gue, ini resikonya fatal cuy. Fatal bagi yang mempunyai parfum ini dan yang menggunakan parfum ini, apalagi yang menggunakannya orang lain. Gue gak mau terjadi apa-apa, tapi gue belum tahu fatalnya seperti apa. Harus tanya dulu ke paman gue, ucap si Rizky ke si Alpi. Wah lo mah pelit lah, dasar ke CS sendiri gak mau. Bukannya gitu Pi, kalau ada apa-apa gue nanti yang kena. Enggak. Dimasukin lagi tuh parfum itu ke dalam tas. Setelah jam olahraga selesai, Alpi ini masuk ke kelas untuk ganti baju cuy, ganti baju seragam. Dan Alpi melihat kantong Rizky. Dan Alpi teringat parfum itu dimasukkan ke kantong Rizky. Dan awal mula petaka Alpi dan Rizky terjadi di sini cuy. Alpi berpikiran, si Rizky mah pelit, nakut-nakutin gue supaya gue mau ikut ritual. Si Alpi melihat kantong si Rizky ada di situ. Si Alpi ingin mengambil parfum tersebut di dalam tas. Diambil lah cuy. Ketika dibuka, parfum itu nggak berbau, biasa aja sih cuy, cuman agak-agak anyir gitu karena kan darah dengan tanah. Lalu dipakaikanlah ke alisnya si Alpi. Karena kata si Rizky, menggunakan parfum ini harus digunakan ke alis kiri dan kanan seoles. Lalu kita harus memandangi orang yang kita suka. Lalu beberapa jam kemudian atau keesokan harinya, paling cepat itu beberapa jam kemudian atau keesokan harinya, parfum tersebut bakal berfungsi dan orang yang kita sukai akan nerima cinta kita. Nah kebetulan pada saat itu, pada jam itu, Alpi ini satu piket dengan Rina, wanita yang Alpi suka sejak SD cuy, dan SMP-nya bareng satu kelas. Ketika lagi sapu, tinggal mereka berdua di kelas, Alpi memberanikan diri cuy, nembak si Rina. Lalu si Alpi bilang, Rin, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Mau ngomong apa? Tapi kamu jangan marah. Iya, emang ngomong apa? Aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu. Mau nggak kamu jadi pacar aku? Di sana si Rina kaget dengan ucapan si Alpi yang tiba-tiba kok ngomong kayak gitu. Otomatis suasana di kelas jadi hening tuh. Mereka, si Rina lagi sapu-sapu langsung diam, langsung ngahulang gitu kan cuy bahasa Jermannya.
Nah, ulang ngeliat, "Hah? Kamu nggak salah ngomong," kata si Rina ke si Alpi. "Enggak, aku cinta sama kamu. Aduh gimana ya, aku lagi nggak mau pacaran, aku mau sekolah dulu. Nggak dulu ya, maaf ya. Udah aku duluan ya." Langsung pergi tuh si Rina. Si Alpi di sana kesel juga kan. Wah, si Rizky, waduk ngebohong nih, katanya ini apa namanya, peletnya sakti. Bohong dia. Pulang tuh si Alpi ke rumah. Setelah pulang, dia ini lemes gitu kan karena ditolak cintanya. Setelah itu dia tidur. Setelah tidur, dia ini bangun asar, pas adzan asar. Ketika dia bangun pas adzan asar, kepalanya pusing sekali cuy, pusing kepalanya. Tapi setelah adzan berhenti, kepalanya kembali nggak pusing, normal cuy. Mungkin gara-gara tidur lah, efek tidur, terus gara-gara dia ditolak cinta juga. Ya udah tuh, dia masuk ke kamar mandi, pengen wudhu. Setelah mau wudhu, niat mau sholat, airnya sangat amat dingin sekali cuy. Seperti air kutub utara, kutub selatan, es batu pokoknya cuy. Dingin sekali. Waduh, kok gini sih? Ya udah, dia memaksakan wudhu tuh. Ketika dia pengen sholat asar di kamarnya, biasanya kan kita kalau sholat asar, Bismillahirrahmanirrahim, gitu kan, mulut kita gerak. Ketika si Alpi ini mau sholat, mengucapkan dengan mulutnya Bismillahirrahmanirrahim, mulutnya ini gitu kan cuy, seperti tidak bisa melafalkan ayat-ayat sholat atau Al-Fatihah. Ini kenapa, kata si Alpi. Ya udah tuh, dia baca doa sholatnya di dalam hati cuy, di dalam hati. Udah. Setelah itu kembali azan maghrib. Ketika mendengar azan, kepala si Alpi pusing lagi cuy. Pusing banget. Waduh, ada apa nih? Lalu orang tuanya datang tuh ke kamar si Alpi gitu kan. Karena dari asar sampai maghrib nggak keluar-keluar tuh bocah. Lalu ibunya memanggil-manggil, "Vi, Alpi, ayo sholat maghrib, Vi, udah adzan, Vi." Si Alpi ngebuka pintu. "Iya bu," sambil pegang kepala. Ibunya bertanya, "Kamu kenapa? Sakit?" "Aduh bu, ini kepala pusing nih bu." "Ya udah, nanti ibu bikinkan air jahe, itu muka kamu pucat juga sih. Air jahe, ibu kasih obat ya." "Iya ya bu, ya bu." Udah tuh, ibunya bikin air jahe, ngasih obat ke si Alpi. Ketika azan maghrib sudah beres, ibunya kaget juga cuy, ngelihat kondisi si Alpi mukanya seger, sehat. Terus si Alpi bilang, "Bu, aku udah nggak pusing lagi bu." "Oh, loh kok? Tadi kan ibu lihat muka kamu pucat, pusing kepala kamu." "Iya bu. Mungkin aku cuman kecapean aja sih bu. Ya udah nih, air jahe sama obatnya udah kamu minum." Ketika mau sholat ke kamar mandi, airnya kembali dingin cuy. Waduh, dingin. Terus si Alpi ini kok gini ya, asar airnya dingin banget, maghrib dingin banget. Jadi seolah-olah sepertinya si Alpi ini nggak boleh berwudu gitu kan cuy. Ya udah doh, ya udah deh, si Alpi skip tuh, di skip dulu wudu. Lalu Alpi mandi. Ketika mandi, airnya biasa-biasa aja. Kok aneh ya? Udah tuh beres mandi, kita ke beres mandi, dia mau wudu. Ketika wudu airnya dingin banget, jadi dia malas pengen wudu karena airnya dingin banget cuy. Lalu udah tuh dia memaksakan wudu dengan air yang begitu dingin. Setelah keluar dari kamar mandi, Alpi bercerita, "Bu, kok air di kamar mandi dingin banget ya? Kenapa bu ya? Kan nggak hujan." Wah, masa sih? Ibunya masuk tuh ke kamar mandi, dipegang tuh air, dibukain dari keran wudu, dari bak. "Biasa aja, ini nggak apa-apa. Coba kamu pegang." Si Alpi pegang. "Iya deng, biasa aja." "Ya udah bu, aku sholat dulu." Ketika mau sholat, gitu lagi cuy. Dia tidak bisa melafalkan bacaan-bacaan sholat cuy. Jadi di dalam hati. Lalu si Alpi ini, kok jadi gini ya? Kenapa ya? Keesokan paginya Alpi berangkat sekolah, dan seperti biasa cuy, di sekolahnya sebelum jam pelajaran dimulai, mereka melakukan tadarus. Seperti biasa tuh, si Alpi melihat si Rizky pakai headset, nggak mau dengerin ngaji. Si Alpi cuman geleng-geleng kepala, tuh bocah. Ternyata Alpi juga merasakan apa yang dirasakan oleh Rizky cuy. Ketika tadarusan akan dimulai, pengajian akan dimulai, Alpi tidak bisa mulutnya ini untuk membaca Al-Quran. Lalu ketika mendengar orang-orang mengaji, Alpi ini pusing kepalanya. Waduh, sakit. Alpi ini spontan menutup telinganya. Ketika menutup telinganya, kepalanya nggak pusing cuy.
enak. Jadi sampai tadarusan itu dia nggak ikut tadarusan, nggak ikut denger yang ngaji, nutup. Gitu kan. Wah, kok jadi gini sih? Udah tuh. Keesokan harinya Alpi ketemu dengan Rizky tuh di sekolah, di gerbang sekolah. Wah, itu si kunyuk tuh, kata si Alpi. Weh, ngapain cuy? Nunggu ceweknya nih. Say cuy. Gue nungguin lo. Emang kenapa? Sini. Gue mau ngomong, kata si Rizky ke si Alpi. Gue diputusin sama si Mona. Loh kok bisa? Bukannya si Mona love date banget sama lo, cinta mati sama lo? Gak tahu, tiba-tiba gue diputusin. Waduh, gimana ya, kata si Alpi. Kok bisa gitu? Gak tahu, dia waktu malam nelpon marah-marah mutusin gue. Aduh. Lalu setelah itu si Alpi juga menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya. Dan si Alpi ini jujur kepada si Rizky. Kemarin dia ini memakai pelet si Rizky cuy. Awalnya si Alpi bercerita. Iya Ki, gue juga sama, sakit banget ditolak sama cewek. Ah, ditolak sama siapa? Lo nembak si Rina? Iya, gue nembak si Rina. Lo kok bisa nembak si Rina? Bukannya lo gak berani? Ya kemarin gue berani nembak si Rina karena gue pakai parfum pelet dari lo. Waduh, pantesan. Gue kan udah bilang lo jangan pakai parfum pelet ini. Gue kan udah kasih tahu resikonya gede. Tuh, pantesan gue diputusin si Mona. Waduh. Emang resikonya apa, Ki? Udah, gue nanti nanya paman gue. Tapi ini resikonya bahaya, lo harus hati-hati aja pokoknya ya. Pantesan aja. Aduh, gimana ya, Ki? Maaf ya, Ki. Udah, jangan minta maaf lah. Yang penting lo hati-hati aja ya. Pantesan seharian kemarin gue ngalamin hal aneh. Pertama, waktu gue mau sholat, mau wudhu, akhirnya dingin banget. Tapi ketika gue nggak mau sholat, cuman mandi biasa aja, akhirnya biasa aja. Lalu ketika gue mau sholat, gue nggak bisa melafalkan doa-doa bacaan sholat, jadi cuman bisa di dalam hati. Terus kemarin waktu tadarusan di kelas, gue kepanasan, lalu kepala pusing. Waduh, kata si Rizky, waduh fatal, bahaya nih. Udah. Gue nanti bakal tanya paman gue gimana solusinya. Lo hati-hati aja ya, oke? Kata si Rizky bilang gitu ke si Alpi. Oke, sip. Setelah itu pulang tuh Alpi dan Rizky ke rumah masing-masing. Lalu disinilah puncaknya cuy. Si Alpi ini merasakan akibat dari apa yang dia lakukan. Si Alpi ini ketika mau sholat asar, dia ini kembali pusing sangat hebat dan berteriak-teriak. Lalu Dinda, adiknya Alpi dan ibunya datang menghampiri Alpi bertanya, kamu kenapa nak? Ini bu, kepala aku pusing bu, gak kuat bu. Tapi setelah azan selesai, si Alpi ini jadi gak pusing lagi. Tapi bu, kepalaku udah gak pusing lagi bu. Udah beres adzan gak pusing lagi. Si Alpi bilang gitu. Lalu ibunya, loh kok aneh sih kamu kayak gitu? Ya udah bu, aku sholat dulu ya, sholat asar dulu. Ya udah sana. Ketika mau sholat asar ngambil wudhu seperti biasa cuy. Seperti biasa tuh. Si air wudhunya, kerannya dingin banget. Maksain tuh. Setelah itu sholat seperti biasa lagi. Mulutnya nggak bisa mengucapkan bacaan sholat cuy. Hanya bisa di dalam hati. Waduh, ini kenapa, kata si Alpi. Apa pengaruh pelet itu? Ya udah tuh, si Alpi tidur. Setelah si Alpi tidur, asar tidur tuh. Lalu ibunya Alpi bilang ke adiknya Alpi, si Dinda, nanti bilangin kakak kamu, ibu pergi ke rumah kakek, nanti ibu pulang malam ya. Tolong bilangin, ya bu. Dinda nyamperin tuh ke si Alpi ke kamarnya, bilang ke abangnya bahwa ibunya ke rumah kakek lagi, kakeknya masih sakit, nanti pulangnya malam diantar sama pamannya si Alpi. Si Alpi bilang, iya. Udah tuh, tidur. Setelah itu pulang ibunya sekitar Isya lah pulang. Nah si Alpi ini ketika pada saat tidur dari asar ke maghrib cuy, dia ini mengalami hal-hal yang aneh. Jadi di dalam mimpinya, tapi dia merasa ini bukan mimpi, ini real nyata gitu kan cuy, ini real nyata. Di dalam mimpinya si Alpi ini didatangi oleh sosok perempuan berambut panjang, berbaju semua serba hitam, menghampiri si Alpi dengan wajah yang menutupi seluruh
dengan rambut yang menutupi seluruh wajahnya. Aduh, dibalik, sorry cuy. Si Alpi ini terbangun tuh. Ketika terbangun, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Si Alpi kelewat tuh maghrib dan isya. Dia ini keluar kamar. Ketika keluar kamar, dia melihat sosok wanita yang datang di dalam mimpinya cuy. Si Alpi ini kaget. Lah kok itu kan wanita yang ada di dalam mimpi? Menyeramkan lah cuy pokoknya. Di dalam mimpi pun si Alpi ini sudah merasa seperti nyata ketemu dengan sosok perempuan itu. Lalu ketika si Alpi keluar kamar, melihat sosok perempuan itu, kaget tuh si Alpi, lalu menutup kembali pintu kamarnya. Lalu setelah itu si Alpi tidur. Setelah tidur dibangunkan tuh subuh-subuh oleh ibunya untuk melakukan sholat subuh. Seperti biasa cuy, ketika mendengar azan, kepalanya pusing sampai menjerit-jerit lah si Alpi ini. Lalu Alpi ini menceritakan yang sebenarnya kepada ibunya, apa yang terjadi kepada dirinya. Lalu ibunya di sana kecewa, marah tentunya kepada si Alpi. Lalu ibunya bilang, kamu kenapa melakukan hal seperti itu? Itu kan sesuatu hal yang musyrik, nggak boleh kamu. Pantesan akhir-akhir ini ibu lihat kamu kok aneh gitu. Sakit, sebentar enggak. Lalu setelah itu ibunya Alpi bilang tuh ke adiknya, Dinda, kamu panggil Ustadz Ridwan datang ke sini ya. Lalu di sana Alpi menceritakan apa yang terjadi kepada dirinya ke Ustadz Ridwan. Lalu Ustadz Ridwan ini meruqyah Alpi. Setelah meruqyah, Alpi ini ngejerit-jerit cuy ketika diruqyah. Lalu Ustadz Ridwan menjelaskan kepada ibunya, Ibu, ini Alpi ini sudah melakukan hal yang syirik atau musyrik, dan si jin yang ada di pelet itu sekarang sedang mengikuti si Alpi. Jadi si jin ini leluasa untuk mengendalikan si Alpi. Kenapa demikian? Karena Alpi ini kan tidak punya ikatan janji apapun dengan si jin ini, jadi jin ini leluasa. Beda kalau orang yang menggunakan pelet ini yang punya janji dengan jin ini, dia ini nanti bakal dikontrak lah cuy istilahnya sampai setelah dia meninggal. Yang ritual pelet ini tuh si Rizky tadi nanti menemenin jin tersebut. Tapi karena Alpi ini tidak menggunakan perjanjian, jadi si jin ini mengganggu si Alpi terus seenaknya, sehingga si Alpi ini tidak nyaman. Lalu ibunya Alpi bertanya ke Pak Ustadz, gimana dong Pak Ustadz biar Alpi sembuh? Insya Allah bisa sembuh ya. Tapi saya minta ibu bawakan gunting ya. Buat apa Ustadz? Untuk mencukur rambutnya Alpi, karena si jin ini rasanya bersarang di kepalanya Alpi. Alpi selalu pusing gitu kan. Karena terbukti ketika Pak Ustadz datang meruqyah, membacakan ayat suci Al-Quran, lalu mengazankan si Alpi ini pusing. Tapi setelah Ustadz berhenti meruqyah, berhenti azan ke si Alpi, ya biasa-biasa aja, nggak pusing gitu kan cuy. Lalu digunting tuh rambutnya sebagian. Setelah digunting, si rambutnya dibungkus dengan kain putih, disimpan oleh Pak Ustadz, lalu diruqyah lagi di sana. Si Alpi ini sudah nggak kuat, jerit-jerit cuy. Dan tiba-tiba rambut yang dimasukkan ke dalam kain itu tiba-tiba keluar asap, gitu kan cuy. Tapi asapnya hitam. Ibunya Alpi dan adiknya itu menjerit, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Tiba-tiba kan itu rambut yang dibungkus dengan kain itu tiba-tiba keluar asap seperti terbakar, tapi nggak ada api, cuy, keluar asap. Si Alpi di sana lemas, jatuh pingsan. Setelah ditunggu beberapa saat kemudian, si Alpi sadar. Lalu Pak Ustadz bilang, alhamdulillah Bu, alhamdulillah ini bisa Bu terlepas dari sosok jin tersebut. Dan ini Alpi harus rajin-rajin untuk ibadahnya ya Bu, berdoa, baca Quran, jangan kelewat sholatnya juga. Insya Allah ini bisa lepas. Lalu Pak Ustadz Ridwan pun pergi pulang karena udah cukup larut malam. Lalu Alpi ini nggak masuk sekolah cuy, jadi karena lemas badannya gitu kan, dia nggak ngecek handphone juga. Setelah itu masuk sekolah tuh, beberapa hari kemudian si Alpi ini masuk sekolah. Dan ketika masuk sekolah, teman-temannya bilang, "Woi Pi, kamu tahu nggak si Rizky meninggal? Kan kamu CS-nya. Terus kamu juga 2 hari ini kemana?" Ya karena si Alpi kan nggak masuk sekolah 2 hari, HP dia nggak diaktifkan gitu kan cuy, dimatiin lah karena dia pengen istirahat gitu kan, lemes badannya. Si Alpi kaget, wah masa, jangan bercanda deh.
beneran si Rizky meninggal, seriusan. Coba nanti lo ke rumahnya. Setelah itu Alpi berangkat tuh ke rumah si Rizky. Assalamualaikum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Si Rizky disambut sama adiknya si Rizky deh. Si Alpi disambut sama adiknya Rizky. Lalu bertanya, "Dek, si kakak mana Kak Rizky?" Sambil agak gimana ya, wajahnya atau raut wajahnya adiknya Rizky ini seperti sedih. "Si kakak udah meninggal, A," bilang seperti itu. Wah, yang benar. Beneran. Meninggalnya kenapa? Sakit paru-paru. Adiknya Rizky bilang gitu. Tapi di sana Alpi nggak percaya. Masa sih? Si Rizky kan sehat-sehat aja. Rajin olahraga juga. Masa sih sakit? Iya bener sakit. Udah cerita aja yang jujur, yang jujur. Kakak ini CS banget sama Kak Rizky. Kakak nggak akan bilang ke orang lain tentang penyakitnya Kak Rizky. Lalu adiknya Rizky ini membisikkan ke telinganya Alpi. Dia sakitnya ini kesurupan, seharian kesurupan, lalu badannya menghitam, meninggal. Jadi gosong, cuy. Di sana si Alpi kaget, lemas, gitu kan. Si Alpi juga merasa menyesal, mungkin apakah ini gara-gara dia juga gitu kan, memakai pelet sembarangan sehingga CS-nya temennya meninggal dunia. Dan akhirnya ceritanya pun selesai, cuy. Nah, gimana cuy menurut kalian? Apa yang bisa diambil dari cerita ini? Terima kasih bagi kalian yang telah menonton. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Ambil hikmahnya, buang buruknya. Goodbye and bye-bye.